Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil tugas besar kami dengan judul Analisis Total Quality Control dengan pendekatan Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dalam peningkatan kualitas produk pada food packaging Esquire Pack. Kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya sendiri, Adenova Rahmadani dengan NPM 22032010193. Saya Muhammad Naufal Juliansyah Samsudin dengan NPM 23032010233. Ya, ini pada latar belakang sendiri membahas tentang industri sustainable yang dimana sudah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling penting dalam menopang kemajuan ekspor di Indonesia dengan kontribusi signifikan. Kemudian ada UDS Quebec yang dimana menjadi objek penelitian kami merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan sendok. Kemudian bahan produk yang digunakan yakni berasal dari limbah kayu. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini yakni sering mengalami cacat produk dalam produksi sendok kayu. Dengan cacat diantaranya yakni sendok patah, sendok retak, dan juga sendok berlubang. Kemudian penerapan TQC pada produksi sendok ini diharapkan untuk mengurangi defek produk dengan metode pendukung yakni New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen. Rumusan masalahnya sendiri yakni bagaimana menerapkan metode TQC dan pendekatan Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen pada peningkatan kualitas produk di UDS Quirepack. Kemudian tujuan penelitiannya sendiri yakni mengidentifikasi jenis cacat, mengidentifikasi faktor penyebab cacat, dan juga memberikan usul perbaikan maupun rekomendasi. Kemudian batasan-batasannya yakni batasan di pelaksanaan observasi dan pengambilan data di UDS Quebec. Kemudian analisis pengendaliannya menggunakan metode Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen. Kemudian fokus penelitiannya hanya pada produksi sendok kayu. Asumsinya yakni hasil datanya berupa wawancara dan juga hasil dari observasi dokumen yang dat- dokumen yang valid merupakan mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian proses produksi berlangsung secara berulang dan juga konsisten. Kemudian metode Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen dapat diterapkan secara efektif pada skala UD untuk menganalisis permasalahan kualitas. Manfaatnya sendiri yakni untuk teoritis memberikan wawasan dan juga pemahaman tentang implementasi terintegrasi dari metode TQC. Kemudian untuk manfaat praktiknya sendiri, yakni diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, diharapkan menambah wawasan dan juga pengendalian kualitas produk dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengendalian kualitas, kemudian ada pengendalian mutu, selanjutnya ada metodenya, ada total quality control, kemudian seven tools, lalu dilanjut ada new seven tools, FMEA, Kaizen, serta Microsoft Excel untuk software. Kemudian berada di Jalan Wonorejo Kencana Asri nomor 11 Wonorejo, Kecamatan Rungkut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Kemudian jenis sumber datanya itu ada dua, yakni ada data primer maupun sekunder. Untuk yang sekunder, yakni perolehan dari pencatatan dari UDS Quebec, kemudian data primernya berupa hasil observasi lapangan dan juga wawancara, serta memantau kondisi lingkungan kerja dan aktivitas pekerjanya. Variabel triggernya sendiri, yakni ada jumlah kerusakan produk sendok, kemudian variabel bebasnya sendiri, yakni meliputi penerapan total TQC serta faktor-faktor penyebab kegagalan kualitas produk. Untuk pengumpulan datanya melalui hasil analisis ini, penelitian dapat menyusun rekomendasi perbaikan yang tepat dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu produk. Untuk metode pengolahan datanya sendiri ada Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan juga Kaizen. Kemudian ini untuk flowchartnya bisa dilihat sesuai gambarnya. Kemudian untuk peta proses operasinya sendiri, yakni
terdapat proses pemilihan bahan baku, pembuatan skema pada skema pola sendok, kemudian pemotongan pada pola sendok, kemudian pembentukan cekungan, pembentukan gagang sendok, pengamplasan kasar pada permukaan sendok, pengamplasan halus, kemudian memasuki proses inspeksi dan juga pengemasan, kemudian ke tempat penyimpanan. Ini untuk pengumuman datanya sendiri terdapat tiga jenis defect, yakni sendok retak, sendok patah, dan juga sendok berlubang. Untuk cacingnya sendiri bisa dilihat pada cacing sendiri terdapat totalnya sendok retak itu sebesar 733 unit, sendok patah sebesar 709 unit, dan juga sendok berlubang sebesar 732 unit. Dengan total semuanya yakni mencapai 2174 unit. Kemudian stratifikasinya sendiri pada sendok retak sendiri didapatkan persentase kecacatannya 34%, sendok patah 33%, sendok berlubang 34%. Untuk kumulatifnya sendiri pada sendok retak pada 34%, sendok patah 67%, dan juga sendok berlubang 100%. Untuk histogramnya sendiri bisa dilihat pada grafik tersebut. Em, Cacat yang paling banyak sendiri ya ini pada jenis cacat sendok retak sebanyak 733 unit. Sedangkan yang paling sedikit pada sendok patah sebesar 709 unit. Kemudian pada diagram Paretonya sendiri menampilkan jumlah cacat dan juga persentase dari cacat tersebut berupa persentase kumulatifnya. Dilihat bisa dilihat dari grafiknya. Kemudian untuk peta kontrol B-nya sendiri, ya ini terdapat eh, grafik yang berada di luar batas kendali. Ya ini pada grafik nomor 7 dengan nilai LKA-nya melebihi batas sebesar 0,266314 menyebabkan kecacatan tidak berada dalam kondisi terkendali sebanyak 50 unit. Ini untuk peta kontrol revisinya sudah tidak ada lagi grafik yang berada di luar batas kendali sehingga berada di dalam batas kendali. Kemudian untuk peta kontrol U-nya sendiri, yakni terdapat eh, grafik yang berada di luar batas kendali pada pengamatan ketujuh dengan nilai U-nya sebesar 1,9 yang dimana UCL-nya sendiri sebesar 1,615. Ini untuk peta kontrol U-nya sudah tidak ada lagi grafik yang berada di luar batas kendali. Kemudian untuk scatter diagram sendok retak sendiri bisa dilihat pada eh, pola bintiknya dia menyebar secara merata dan tidak menunjukkan hasil naik turun, yang dimana proses produksi tidak ada hubungan yang kuat dengan jumlah cacat pada sendok retak tersebut. Kemudian untuk sendok patah bisa dilihat dengan keterangan yang sama, analisis yang sama. Kemudian sendok berlubang juga dengan analisis yang sama. Kemudian untuk fishbone-nya, di sini ada fishbone sendok patah, sendok retak, dan juga sendok berlubang. Untuk fishbone-nya sendiri terdapat 5 faktor, ya ini ada mesin, metode, lingkungan, manusia, dan juga material. Untuk affinity diagramnya sendiri, yakni pada penyebab defeknya ada manusia, material, mesin, metode, dan juga lingkungan. Untuk faktor-faktornya tersendiri bisa dilihat sesuai di PPT. Kemudian untuk interrelation diagramnya, yakni ada 3 kesalahan yang mempengaruhi, yakni pada kesalahan operator, material bermasalah, dan juga kesalahan mesin. Kemudian untuk tree diagramnya, yakni bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Upayanya yakni meningkatkan kualitas material bahan, meningkatkan proses produksi, meningkatkan kinerja mesin, dan juga meningkatkan quality control. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide PPT. Ini untuk matriks diagramnya sendiri, ya ini pada segitiga melambangkan berkaitan, untuk yang lingkaran tidak berkaitan, untuk yang persegi sangat berkaitan. Kemudian untuk matriks data analisisnya, yakni di mana nilai potensi ini memiliki dengan keterangan tiga itu dia sering dilakukan. Untuk yang nomor dua itu dilakukan, maksudnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu sering-sering banget lah. Kemudian activity network diagramnya sendiri, yakni di mana diagram menunjukkan daftar kegiatan. Pada kegiatannya sendiri ada pemilihan bahan baku, pembuatan sketsa pola, pemotongan pola sendok, pembuatan cekungan pada sendok, pembentukan gagangan, pengemplasan kasar, pengemplasan halus, dan juga pengemasan produk. Ini untuk PDPC-nya sendiri.
PDPC-nya sendiri ya ini ada upaya usulan perbaikan yang untuk meningkatkan kualitas produk pada UD SQI Repek ini. Number. Berikut ada tabel analisis FMEA produk sendok yang diproduksi oleh SQI Repak. Pertama itu ada sendok retak, itu severity S-nya ada bernilai 5 mengakibatkan produk tidak dapat digunakan. Keterangannya, material rapuh dan tekanan molding terlalu tinggi saat proses pembentukan. O-nya ada 2, melakukan inspeksi bahan baku sebelum digunakan dan mengatur ulang parameter molding. Untuk D-nya ada 3. Kemudian selanjutnya ada sendok retak, severity-nya ada 4, kemudian O-nya occlusion-nya ada 2 dan detection-nya ada 2. Selanjutnya untuk sendok patah itu severity-nya ada 3 dan 3, kemudian occlusion-nya ada 3 dan 2, selanjutnya detection-nya ada 3 dan 2. Next. Lalu untuk yang sendok berlubang, S-nya ada 2 dan 3, O-nya ada 4 dan 3, serta D-nya ada 3 dan 2. Berdasarkan tabel ini, terdapat 3 potential values mode utama pada produk sendok kayu, yaitu sendok retak, sendok patah, dan sendok berlubang. Cacat sendok retak memiliki nilai RPN tertinggi sebesar 30 yang disebabkan oleh material rapuh dan tekanan molding berlebih, sehingga perbaikan diprioritaskan pada inspeksi bahan baku dan pengaturan parameter lain. Cacat sendok patah menunjukkan nilai RPN terbesar kedua akibat pendinginan yang tidak merata dan metode proses yang kurang optimal, sehingga perbaikan difokuskan pada penyesuaian sistem dan waktu pendinginan serta penerapan SOP penanganan produk. Sementara itu, cacat sendok berlubang memiliki nilai RPN tertinggi 24 akibat faktor manusia dan metode pengemasan yang belum standar. Berdasarkan nilai RPN tersebut, prioritas perbaikan utama difokuskan pada cacat sendok retak dan sendok patah karena memiliki resiko terbesar terhadap kualitas dan keselamatan produk. Next. Kemudian ini ada nilai RPN-nya. Nilai RPN didapatkan dengan cara S dikali O dikali D. Kemudian ini ada sendok retaknya. Itu hasil RPN-nya tadi adalah 30. Rekomendasi perbaikannya adalah melakukan inspeksi bahan baku sebelum digunakan dan mengatur ulang parameter molding. Serta nomor 2-nya ada hasilnya ada 16, yaitu rekomendasinya menambah waktu cooling serta melakukan perawatan dan kalibrasi mesin rutin. Next. Selanjutnya ada sendok patah. Ini memiliki yang pertama ada hasil RPN-nya 27 dengan rekomendasi perbaikan menambah tray pendingin dan menyesuaikan waktu pendingin. Serta yang kedua hasil RPN-nya ada 12 menambah SOP handling dan menyediakan rak pendingin bertingkat. Selanjutnya ada sendok berlubang, nomor satunya hasilnya ada 24 dengan rekomendasi perbaikan, menetapkan SOP pengemasan, serta menyediakan jig atau guide packaging. Yang kedua, hasil RPN-nya ada 18 dengan rekomendasi perbaikan, perawatan mesin mingguan, dan uji sealing setiap 20 unit. Next. Lalu selanjutnya ada metode Kaizen, analisis perbaikan produk cacat dengan 5M checklist, 5W plus 1H, dan 5 step plan. Next. Kemudian ini ada yang pertama yang checklist. Ada faktor penyebabnya ada 5, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Permasalahannya ada yang pertama mungkin selanjutnya ini ada manusia, operator memberi tekanan berlebih saat menangani atau menumpuk sendok. Kemudian untuk yang mesin, ada tekanan mesin pada proses forming atau pengeprakan tidak seimbang sehingga menyebabkan sendok melengkung. Kemudian material terlalu lunak atau tidak sesuai spesifikasi sehingga mudah bengkok saat ditekan. Metodenya SOP pematahan sendok sebelum mengepakan tidak ada atau tidak jelas. Untuk lingkungannya, meja atau alas kerja tidak rata sehingga sendok terdorong dan mudah melengkung. Next. Ini untuk yang berlubangnya ada 5 juga. Yang pertama, mungkin ada operator kurang teliti saat memeriksa hasil forming sehingga lubang kecil tidak terdeteksi. Untuk yang mesinnya, permasalahannya suhu pemanas terlalu tinggi sehingga material meleleh dan menimbulkan lubang. Untuk yang materialnya berlubang saat pemanasan, untuk metodenya SOP pengaturan suhu tekanan, waktu tidak detail, lingkungannya penyimpanan material terlalu panas dan lembab sehingga material melembab.
Kemudian ini ada metode 5W1H-nya, ada What-nya itu apa saja target utama untuk perbaikan kualitas sendok, kemudian where-nya di mana rencana tindakan perbaikan dilakukan, why-nya mengapa proses produksi sendok memerlukan perbaikan, who-nya siapa saja yang terlibat dalam proses perbaikan, dan when-nya kapan tindakan perbaikan dilakukan. Untuk tindakannya bisa dibaca, kemudian lanjut ada how-nya bagaimana tindakan perbaikan. Next. Selanjutnya ada konsep 5S-nya, say resort, itu penjelasannya belum ada penilaian bahan kayu yang sistematis, kayu cacat atau rusak masih tercampur dalam bahan yang layak pakai sehingga memicu defek sehingga seperti sendok retak, bengkok, dan berlubang. Seito set in ordernya itu bahan dasar kayu, alat produksi, dan hasil setengah jadi belum tertata rapi sehingga memperlambat proses dan meningkatkan risiko kerusakan pada sendok. Kemudian seisonya itu ruang produksi sering kotor oleh serutan kayu, sisa pemotong, dan debu mengamplas yang dapat mengganggu kenyamanan bekerja dan memicu noda pada produk. Untuk seikatsunya, belum ada standar kerja baku sehingga proses penilaian bahan, kerapihan penyusun, dan kebersihan area produksi tidak konsisten antar pekerja. Selanjutnya yang terakhir ada Shitsuke, pekerja belum disiplin mengikuti SOP serta belum terbiasa menjaga ketertiban dan kebersihan selama produksi. Next. Kemudian ada analisis pembahasannya. Yang pertama ada analisis pengendalian kualitas produk sendok, itu dilakukan dengan metode TQC dengan 7 tools untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kecacatan produk. Kemudian menghasilkan 3 cacat utama yaitu sendok retak, patah, dan berlubang. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan histogram dan diagram Pareto yang menunjukkan bahwa cacat sendok berlubang merupakan cacat dominan dan menjadi prioritas utama perbaikan. Dilanjutkan dengan peta kontrol P dan U digunakan untuk mengevaluasi stabilitas proses produksi. Hasilnya menunjukkan adanya variasi khusus pada beberapa pengamatan. Namun setelah dilakukan perbaikan, proses produksi berada dalam batas kendali. Lanjutkan dengan New 7 Tools-nya, FMEA dan Kaizen. FMEA itu untuk cacat produk retak dan patah memiliki nilai RPN tertinggi, sehingga prioritas perbaikan. Kaizen-nya itu bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan, meningkatkan pengawasan, dan menyusun SOP terbaru, serta menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja. Next. Untuk rekomendasi perbaikannya ada 7 Tools. Berdasarkan analisis 7 Tools, rekomendasinya itu difokuskan pada cacat dengan frekuensi yang tinggi, yaitu sendok berlubang, sendok retak, dan sendok patah. Selanjutnya ada diagram Paretonya, menunjukkan bahwa cacat berlubang menjadi prioritas utama perbaikan. Dan berdasarkan FEMA, itu faktor mesin, metode, kemudian materi, dan manusia merupakan penyebab utama kecacatan. Next. Untuk yang New 7 Tools-nya, itu rekomendasi perbaikannya, kualitas produk sendok kayu diawali dengan penggunaan Affinity Diagram untuk mengelompokkan permasalahan. Perbaikannya difokuskan pada kedua faktor tersebut, yaitu metode dan faktor mesin. Selanjutnya, untuk tree diagramnya itu merinci langkah perbaikan serta pengendalian bahan baku, perawatan mesin, dan penyesuaian parameter proses dan meningkatkan kompetensi operator. Untuk matriks diagram dan PDC digunakan untuk mengantisipasi potensi risiko kegagalan dalam pelaksanaan perbaikan. Kemudian New ini diharapkan tingkat kecacatan produk dapat ditekan dan sistem pengendalian kualitas menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan. Next. Untuk FMEA-nya itu rekomendasinya difokuskan pada RPN tertinggi, yaitu pada material yang rapuh atau tekanan molding yang berlebihan. Untuk pada cacat sendok patah, tinggi RPN menunjukkan pengaruh faktor mesin, metode, dan manusia. Rekomendasinya itu menetapkan SOP penanganan produk pasca cetak serta memberikan pelatihan kepada operator agar produk tidak ditangani saat masih panas. Selanjutnya untuk yang berlubang karena nilai. Selanjutnya ada rekomendasi Kaizen. Berdasarkan pendekatan Kaizen ini ada mendorong keterlibatan operator dalam mengidentifikasi masalah proses, kondisi mesin, dan metode kerja yang berpotensi menimbulkan cacat produk. Kemudian untuk pelaksanaan pengecekan harian terhadap mesin, bahan baku, dan area kerja perlu dilakukan agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Next.
Kemudian ini pada produksi sendok kayu ditemukan beberapa jenis cacat, yakni sendok retak, sendok patah, dan juga sendok berlubang. Sendok retak sebesar 733 kali, sendok patah 709 kali, dan juga sendok berlubang 732 kali. Faktor penyebab terjadinya kecacatan yakni ada 5 aspek, yakni pada manusia, metode, mesin, material, dan juga lingkungan. Kemudian usaha perbaikan dapat dilakukan yakni dengan metode Kaizen meliputi perawatan, penggantian mesin, peningkatan pengawasan, dan kebijakan rekrutmen karyawan, penyusunan SOP yang jelas, serta penerapan metode kerja yang lebih otomatis dan juga pengawasan kualitas bahan baku. Adapun cara yang dapat dilakukan yakni penelitian dapat dilakukan dengan jangka waktu yang panjang sehingga rentang data yang digunakan lebih lebar dan dapat digunakan sebagai penelitian tugas besar. Sebabnya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan defek pada UDS Quebec sehingga usulan dapat diperbaiki dilakukan secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.